Shalom rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini Tuhan sekali lagi menganugerahkan setiap kita kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya. Mari rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita kembali datang kepadanya, dan mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman-Nya. Rekan-rekan sekalian, di awal ibadah kita ini saya ingin menanyakan satu pertanyaan sederhana bagi setiap kita, yaitu apa yang engkau rasakan pada saat ini? Ya, bagaimana kabar teman-teman saat ini dan apa yang sesungguhnya sedang teman-teman rasakan saat ini? Mungkin di antara setiap kita ada yang menemukan sukacita, menemukan hal-hal baik di dalam hari-hari belakangan ini. Mungkin juga di antara rekan-rekan sekalian ada yang sedang bergumul, mungkin lelah dengan situasi saat ini, atau mungkin sedang menjumpai ada kesulitan atau hal-hal yang tidak diduga yang mungkin membuat saat ini teman-teman mungkin merasa lelah. Namun mari saat ini teman-teman, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang berjudul Tiada Ternilai. Saya rindu teman-teman lewat pujian ini kita boleh sekali lagi mengingat bahwa di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, baik buruknya hidup kita, ada kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan yang selalu bisa kita pegang, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang nilainya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan biarlah ini boleh memberikan ketenangan bagi setiap kita. Mari kita bersama menaikkan pujian ini, Tiada Ternilai. Setiap nama kita terukir dalam hatinya, setiap wajah kita selalu ada dalam pandangannya. Mari saat ini kita puji namanya. Tiada ternilai. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Meski terkadang kita terjatuh, Dia tak tinggalkan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus.
Datanglah kepadanya, nyatakan syukur kita, terima kasih kita, sebab Dia adalah Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Mari kita datang kepadanya. Mari bersama kita katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, di dalam segala situasi hidup kami saat ini, kami datang membawa segenap diri kami, pikiran dan perasaan kami ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, jikalau kami, di antara kami saat ini ada yang masih merasa resah, mungkin kami masih ada di dalam satu pergumulan, Tuhan, kami memohonkan ketenangan dari-Mu, kekuatan dari-Mu, sehingga pada malam hari ini ketika kami datang beribadah dan memuji nama-Mu, kami boleh sungguh merasakan sapaan-Mu. Kami boleh sungguh dengan segenap hati kami meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dalam waktu ini. Pimpinlah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan rekan-rekan sekalian, dan pada malam hari ini juga kita diberikan kesempatan untuk boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, setiap hidup kita di hadapan Tuhan, kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana pujian yang sudah kita naikkan. Namun teman-teman, seringkali berbagai situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita mungkin seringkali membuat kita akhirnya bertanya-tanya, kemana Tuhan? Dan apakah Tuhan sungguh-sungguh yang memegang seluruh hidup kita? Namun teman-teman, itu sebenarnya ada sesuatu yang wajar jikalau kita ada di dalam perasaan ragu. Namun biarlah kita sekali lagi datang ke hadirat Tuhan dan memohon tuntunan dari firman-Nya. Oleh sebab itu teman-teman, mari saat ini saya mengajak kita untuk bersama menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian di setiap nafasku. Mari kita sekali lagi datang kepadanya. Kita arahkan hati kita. Kita katakan, aku milikmu. Kami berserah. Aku milikmu. Ku berserah kepadamu.
mesbah-Mu, tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan segenap diri kita, dengan segenap nafas kita. Ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Mari rekan-rekan sekalian, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Kau yang menyertai setiap kami maupun juga hamba-Mu yang berbicara, menyampaikan firman-Mu. Kami rindu kiranya lewat waktu ini, kiranya firman-Mu boleh disampaikan dan boleh kami sungguh terima, dan Engkau boleh berbicara kepada setiap kami, menolong setiap kami untuk boleh terus memiliki tuntunan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu tentang unlucky life atau hidup yang tidak beruntung. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema ini saya ingin mengajak terlebih dahulu kita coba kembali melihat hidup setiap kita. Dan mari kita coba sama-sama kembali pikirkan, pernahkah teman-teman di dalam hidup setiap kita kemudian merasa bahwa kenapa hidup saya tidak beruntung ya? Atau mungkin tidak di sepanjang hidup kita sih kita merasa sial atau tidak beruntung, tapi mungkin di dalam momen-momen tertentu di dalam hidup kita, ketika kita melihat kehidupan orang lain, kemudian membuat kita berpikir, kenapa ya orang lain bisa seberuntung itu? Kenapa ya orang lain itu bisa punya keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan itu kenapa tidak datang dalam hidup saya? Ya. Dan hal ini mungkin terjadi di dalam berbagai aspek hidup kita. Ya, mungkin kita pernah merenungkan soal pekerjaan kita, soal kehidupan asmara, soal keluarga, soal cita-cita dan lain sebagainya. Mungkin kita merasa, kenapa saya sulit sekali untuk bisa mendapatkan apa yang saya mau, sementara orang lain bisa dengan beruntungnya, dengan mudahnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan mungkin apa yang mereka sendiri juga inginkan.
Maka kemudian teman-teman melihat realita hidup ini, saya yakin bukan hanya saya yang pernah merasakan hal ini, tapi setiap kita juga pernah ada di dalam satu atau pernah merasa seperti demikian. Maka kemudian apa yang harus kita pikirkan, bagaimana seharusnya kita memandang situasi ini dari kacamata firman Tuhan. Maka dari itu teman-teman, saya pertama-tama ingin mengajak kita untuk memikirkan terlebih dahulu teman-teman tentang apa sih artinya beruntung. Nah, rekan-rekan sekalian, perihal dengan kata beruntung ini, teman-teman sebagian besar dari kita pasti sangat akrab dengan kata ini dan kita sangat suka dengan istilah beruntung, teman-teman. Tetapi teman-teman, di saat yang sama ternyata ada hal yang mungkin tidak kita sadari saat kita berbicara tentang keberuntungan. Sesungguhnya ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang sedang kita yakini ketika kita sedang berbicara tentang keberuntungan. Maksudnya bagaimana begitu? Mengapa konsep keberuntungan, kata beruntung ini bertentangan dengan firman Tuhan? Maka teman-teman, kalau saya ingin mengajak kita untuk kembali memikirkan tentang arti kata beruntung, maka keberuntungan itu adalah satu hal yang berbicara tentang banyak hal, tentang segala sesuatu yang terjadi di luar kendali dan memberikan dampak signifikan, baik itu memberikan dampak yang bagus ataupun jelek. Ya, artinya konsep keberuntungan seperti ini berkaitan dengan satu teori yang menyatakan bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup seseorang itu terjadinya karena banyak elemen dalam hidup kita secara acak, random sekali dan tidak bisa diduga. Ya, dan ya tahu-tahu menghasilkan suatu dampak dalam hidup kita. Begitu ya teman-teman. Maka teman-teman sadar dan tidak sadar, akhirnya kita jadi seringkali menyandarkan hidup kita pada konsep keberuntungan seperti ini. Kita menganggap bahwa banyak hal dalam hidup kita itu terjadi hanya karena nggak sengaja. Kita berpikir bahwa kita hanya berharap bahwa alam semesta akan memberikan kejutan kepada kita gitu ya, dan menganggap bahwa banyak hal yang terjadi itu hanya kebetulan, nggak sengaja. Ya, jadi kita pun ya hanya menunggu, yang mana tahu ada ketidaksengajaan yang terjadi dalam hidup kita dan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Maka rekan-rekan sekalian, secara sederhana mungkin sehari-hari kita pernah mungkin tidak sengaja menemukan uang di pinggir jalan gitu ya, kemudian kita berpikir wah hoki banget gue hari ini gitu ya. Atau mungkin teman-teman di kantor, kemudian suatu hari teman-teman lagi YouTuber di kantor, di jam kantor, kemudian ketahuan bos dan dimarahi, kemudian kita berpikir waduh gue sial banget nih hari ini ketahuan. Atau mungkin ikutan undian, kemudian tahu-tahu kita menang gitu ya. Nah teman-teman, sesuatu yang terjadi di luar dugaan dan seakan tidak ada seorang pun yang merencanakan. Nah teman-teman, di dalam situasi-situasi seperti ini sangat mudah bagi setiap kita kemudian kita jadi berpikir bahwa ya memang hal-hal seperti itu terjadi karena tidak ada seorang pun yang merencanakan, dan ya kita menerima banyak kebaikan atau kita menerima keburukan dalam hidup kita, kita hanya anggap karena nggak sengaja. Jadi ya hari ini memang aku lagi sial aja deh ya, makanya gue suek banget rasanya gitu ya. Atau ya karena hari ini kayaknya hoki gue lagi gede banget nih hari ini gitu, makanya gue dapet A, B, C, D gitu. Lalu kemudian segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pada akhirnya menjadi rentetan peristiwa yang tidak bermakna teman-teman. Ya, karena kita akhirnya menganggap semua itu terjadi ya karena nggak sengaja, karena tidak ada siapapun yang tidak ada maksud siapa-siapa di dalam peristiwa-peristiwa itu. Maka teman-teman, jika kita pikirkan lebih dalam lagi, lalu kemudian apa yang jadinya bisa kita pelajari dari setiap peristiwa hidup kita yang seperti demikian? Ya, akhirnya kita jadi nggak belajar apa-apa teman-teman. Ya, semua peristiwa itu jadi berlalu begitu saja karena ya kita beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sengaja, tidak ada satu orang pun yang merencanakan. Ya pas lagi momennya pas aja gitu. Ya kalau lain kali ya bisa aja beda hasilnya gitu. Tapi ya sudah gitu, itu sudah terjadi gitu. Singkatnya teman-teman, kita sekali lagi menghilangkan peran Tuhan yang mengendalikan semua hal dalam hidup kita. Kita kemudian jadi mengingkari peran Allah, campur tangan Tuhan di dalam berbagai aspek dalam hidup kita, dan hanya menjadikannya sebagai sebuah ketidaksengajaan, hanya sebagai keberuntungan atau kesialan semata. Maka kemudian rekan-rekan sekalian, apa yang Alkitab katakan bagi setiap kita? Maka mari saat ini saya ingin mengajak
kita untuk membaca satu teks Alkitab dari Rut 2. Saya akan membacakan bagi setiap kita Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 dan ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sambut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai ia di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu kepada siapa ia bekerja, katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Rekan-rekan sekalian, apa yang sekilas kita lihat dari kisah hidup Naomi dan Rut tadi? Kalau kita lihat secara singkat kisah Rut dan Naomi ini, mereka baru pulang dari Moab, ya, sampai ke kampungnya Naomi, tiba di Israel. Kemudian Naomi kondisinya sudah tua, sudah lama tidak tinggal di Israel. Kemudian Rut tidak kenal siapa-siapa di Israel. Ya, kemudian Rut yang menemani Naomi ini berpikir untuk bekerja, kemudian Naomi mengizinkan. Tapi di luar dugaan, ketika Rut pergi bekerja, dari sekian banyak ladang yang ada di kampung itu, Rut bisa masuk dan bekerja di sebuah ladang milik Boas yang tidak Rut kenal dan tidak Rut ketahui kalau ternyata Boas adalah saudaranya Naomi. Dan di hari pertama Rut bekerja itu, pas sekali Boas itu pun baru nyampe di kampungnya, baru pulang dari Bethlehem. Dan pas sekali, ya, bukannya pulang ke rumah beristirahat, tetapi Boas saat itu pergi ke ladang saat Rut masih ada di sana. Dan teman-teman, kebetulannya lagi, di tengah luasnya ladang dan banyaknya pekerja, Boas bisa berpapasan dengan Rut yang sedang bekerja hari itu dan melihat wajah Rut. Dan luar biasanya lagi, ternyata Boas adalah seorang yang baik hati dan bisa memberikan apa yang Rut dan Naomi perlukan. Padahal Rut sama sekali tidak meminta apa-apa sama Boas selain cuma sekadar minta untuk bisa bekerja hari itu. Tapi kemudian kalau kita baca secara lengkap kisah Rut dan Boas ini, Boas memberikan lebih daripada apa yang Rut minta, bahkan memberikan apa yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Rekan-rekan sekalian, kalau saya mendengar cerita ini, maka kita bisa melihat, bukankah tampak seperti sebuah rentetan kebetulan yang luar biasa, bukan? Di dalam hidup Rut dan Naomi pada saat itu. Dan teman-teman, ada satu kisah firman Tuhan lainnya yang dari sana kita bisa melihat dengan lebih tegas dan lebih terang dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita melihat tentang keberuntungan dan ketidakberuntungan dalam hidup kita. Yaitu ketika kita melihat kisah Yusuf, teman-teman. Rekan-rekan sekalian, kisah Yusuf adalah sebuah kisah yang panjang, tetapi saya rasa banyak dari kita sudah tahu bagaimana jalan kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf dibenci saudaranya, kemudian dijual saudaranya sampai ke Mesir, ya, kemudian di Mesir masuk penjara karena fitnah, tetapi kemudian ketika di penjara dia jadi bisa punya link, punya network dengan orang-orang kerajaan, dan sampai akhirnya setelah di penjara selama 2 tahun,
Kemudian akhirnya Yusuf bisa bertemu secara langsung dengan Raja Firaun, menolong Raja Firaun, dan hingga akhirnya Yusuf yang awalnya dengan sial dibuang oleh saudaranya dan dijual ke Mesir, akhirnya setelah sekian tahun Yusuf yang bukanlah siapa-siapa itu bisa menolong Firaun dan akhirnya diangkat menjadi penguasa Mesir. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat dua contoh kisah firman Tuhan ini, mungkin kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa wah, sangat beruntung sekali gitu ya, seperti sebuah rangkaian kebetulan yang terjadi dengan luar biasa di dalam hidup mereka. Namun teman-teman, sesungguhnya dari dua kisah ini kita melihat bahwa semua hal ini sesungguhnya bukan sebatas kebetulan atau keberuntungan semata. Teman-teman, dari Ruth dan juga Yusuf kita melihat bahwa banyak hal di dalam hidup kita sesungguhnya itu terjadi di dalam maksud dan rencana Tuhan. Teman-teman, segala sesuatu yang Allah izinkan di dalam hidup kita itu terjadi bukan hanya sebatas karena Tuhan, iseng ajalah kasih dia ini, iseng ajalah izinkan ini terjadilah, ya ngetes aja gitu, lihat aja lah gitu, ya udahlah hari ini dia bagus lah nasibnya, hari ini buruk lah nasibnya. Tuhan tidak merencanakan atau merancangkan hidup kita dengan cara seperti demikian, teman-teman. Dan teman-teman, dari satu ayat yang kemudian terlontar dari mulut Yusuf, yang ini yang kemudian menjadi satu titik terang atau yang jadi satu gambaran yang sangat jelas apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Teman-teman, kalau kita melihat Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata di penghujung kisah hidupnya bersama dengan saudara-saudaranya yang begitu jahat, namun akhirnya membawa rentetan kebetulan-kebetulan di dalam hidupnya. Kemudian Yusuf berkata hal ini kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi saat ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Maka rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat peristiwa hidup, kalau kita lihat dari contoh hidup Ruth dan Naomi serta hidup Yusuf, kalau kita lihat hanya sebagai potongan-potongan kisah, mungkin kita akan sangat mudah menyimpulkan bahwa ya kebetulan aja gitu ya. Wah, hoki banget gitu ya, dia bisa ketemu ini gitu. Wah, kebetulannya bagus banget. Kalau kita melihat itu hanya sebagai potongan-potongan kisah. Namun teman-teman, ketika Yusuf kemudian melihat seluruh hidupnya, ya, dan akhirnya menemukan apa yang Tuhan maksudkan dalam hidupnya, maka dia bisa melihat bahwa segala peristiwa dalam hidupnya, baik dan buruk, beruntung atau tidak beruntung, semua itu ada di dalam kerangka rencana Allah. Semua adalah bentuk pemeliharaan Allah. Tuhan punya rencana. Ketika Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang buruk maupun baik terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang ingin menuntun kita kepada rencananya. Yusuf untuk menjadi penguasa Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel melewati kelaparan, dan Ruth yang kemudian pada akhirnya menjadi leluhur nenek moyang dari Yesus. Teman-teman sekalian, sesungguhnya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bahkan ketidakberuntungan sekalipun itu bukanlah semata-mata sebuah kesialan. Lalu kemudian rekan-rekan sekalian, setelah merenungkan atau mendengar bagian-bagian kisah dari firman Tuhan ini, kemudian apa yang saya ingin ajak untuk kita bersama renungkan hari ini? Yang saya ingin ajak kita renungkan hari ini, jelas saya bukan mau mengajak kita ya karena ini rencana Tuhan gitu ya, karena Tuhan tahu dan Tuhan yang memegang hidup kita, ya sudah kita pasrah saja gitu ya, terimakan semuanya gitu ya, asal kalau ada keburukan, ada ketidakberuntungan, ya lewati sajalah gitu ya, tabah-tabah saja. Bukan, teman-teman, saya bukan ingin mengajak kita untuk menjadi orang yang seperti itu, melihat mungkin ada baik atau buruk dalam hidup kita, kemudian kita menjadi orang yang sekedar pasif menerima nasib dari Tuhan. Sebab teman-teman, di dalam kerangka rencana Allah yang menaungi hidup kita, Tuhan bukan cuma sekadar Allah yang merencanakan dan mengatur hidup kita, tetapi Allah juga adalah Allah yang memberikan setiap kita kehendak bebas.
Dan teman-teman, setiap kita pun bukan hanya diberikan kehendak bebas, tetapi setiap kita juga diberikan kepribadian dan kemampuan untuk berelasi dengan Tuhan kita, teman-teman. Sehingga teman-teman, ada dinamika yang indah yang seharusnya kita alami di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Allah menciptakan dan mengizinkan berbagai hal dalam hidup kita, bukan seperti seorang anak yang lagi main bonekaan, kemudian mengatur skenario dan boneka itu hanya jadi boneka. Teman-teman, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah Allah yang menjadikan kita, yang memberikan kita setiap kita rencana yang sempurna, dan di saat yang sama Dia juga adalah Allah yang memberikan kita kehendak bebas dan kemampuan untuk bisa berelasi dengannya. Maka teman-teman, yang saya ingin ajak untuk kita bersama kembali renungkan adalah bukan untuk sekadar tabah saja gitu ya, nurut aja sama apa kata Tuhan lah gitu ya, apa yang Tuhan izinkan ya nurut aja gitu. Tetapi teman-teman, melainkan mari saat ini kita belajar memaknai setiap keberuntungan dan ketidakberuntungan dalam hidup kita. Mari kita memaknai dan menemukan apa yang Tuhan mau untuk kita renungkan lewat peristiwa yang kita alami hari lepas hari. Rekan-rekan sekalian, sebuah ayat yang sangat populer, Roma 8 ayat 28, kembali mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Teman-teman sekalian, pada akhirnya saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna dengan segala rancangannya dalam hidup kita. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk terus berusaha mengenali rencananya. Setiap kita adalah manusia yang terbatas yang seringkali memang tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu dengan sadar, teman-teman, dengan sadar, dengan sengaja berusaha untuk mengerti rencananya. Ya, kita tidak bisa menjalani hidup ini hanya sekedar mengalir dan berharap tiba-tiba ada wangsit, ada terang, tiba-tiba cahaya di depan kita kemudian memberitahu kepada kita apa yang Tuhan mau. Enggak, teman-teman. Tidak selalu hal seperti itu bisa terjadi di hidup semua orang, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, kita sebagai manusia yang berdosa, yang terbatas, yang seringkali gagal untuk mengerti rencana Tuhan, kita perlu dengan sengaja dan terus melakukan dan menyadari ini di sepanjang hidup kita. Untuk bisa tahu apa rencana Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, ketika ada hal-hal yang mungkin seakan-akan seperti sebuah kebetulan, baik itu baik atau buruk, biarlah kita berusaha untuk juga merenungkannya, bukan hanya membiarkan itu lalu begitu saja. Sebab kita yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita yang berada di luar rencana dan pengetahuan Allah. Dan jika saat ini segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita kemudian pada akhirnya tampaknya atau terasa seperti ada di luar kendali kita, atau seakan-akan ada di luar rencana setiap kita, maka kita pun tidak perlu takut, teman-teman. Dan jangan gentar. Sebab hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Allah adalah Allah yang memegang kendali. Dan semua Allah rancangkan untuk membawa kebaikan bagi setiap kita. Dan rekan-rekan sekalian, berusaha untuk menyadari maksud Tuhan, menyadari rencana Tuhan dalam hidup kita lewat berbagai peristiwa hidup kita, tidak lepas juga dari kita juga perlu terus memikirkan dan merenungkan ketika mungkin ada hal-hal buruk atau hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai ketidakberuntungan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita juga perlu secara sadar dan secara sengaja juga berusaha merenungkan kenapa hal ini terjadi, untuk apa Tuhan memberikan hal ini. Artinya, teman-teman, bisa jadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, yang kita anggap sebagai keburukan, itu Tuhan berikan sebagai sebuah disiplin dari Tuhan karena ketidaktaatan kita. Atau bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi iman kita. Atau bisa jadi itu adalah sebuah didikan untuk menumbuhkan pengenalan kita akan Dia. Ada banyak, teman-teman, kemungkinan dan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, teman-teman, kita perlu dengan sungguh-sungguh terus berusaha mencari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mengizinkan kita sampai ke titik tertentu dalam hidup kita? Terutama ketika mungkin kita menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita perlu secara sadar dan secara sengaja mencari tahu, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal buruk ini terjadi? Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan saya melewati masa-masa sulit ini? Apa yang Tuhan mau kasih tahu sama saya?
Apakah Tuhan ingin sedang, yaitu mendisiplin kita sebab kita selama ini tidak taat, dan Tuhan sedang ingin memberikan ganjaran pada setiap kita? Atau Tuhan sedang ingin menguji iman kita sebab seperti Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada Ayub? Atau mungkin Tuhan ingin membawa kita kepada pengenalan akan Dia lebih dalam. Ada dimensi-dimensi tentang Allah yang Tuhan ingin bukakan bagi setiap kita, sehingga kita lebih mengenal Tuhan dengan lebih lengkap lagi. Dan teman-teman, setiap itu tidak bisa kita ketahui kalau kita tidak secara sengaja dan tidak secara sadar melakukan itu hari lepas hari di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Maka rekan-rekan sekalian, ketika berbicara tentang hidup yang tidak beruntung, maka teman-teman, sebelum kita mungkin pada akhirnya mengambil kesimpulan atau mengatakan bahwa saya punya hidup yang sial, maka teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk terus kembali mengingat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang memegang seluruh hidup kita, dan Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dan Dia adalah Allah yang terus memelihara hidup kita. Dia merancangkan segala sesuatunya demi kebaikan kita. Maka teman-teman, mungkin jikalau kau melewati hari-hari atau menemukan ada satu waktu, satu masa, kemudian kau merasa mungkin hidupmu terasa begitu berat atau begitu tidak menyenangkan, maka saya sangat senang dengan sebuah kutipan umum yang saya sering dengar, yaitu jika engkau melewati hari yang buruk, maka ingatlah bahwa itu hanyalah hari yang buruk, bukan hidup yang buruk. Mari teman-teman, kita terus belajar untuk melihat hidup kita di dalam kacamata rencana Allah yang agung itu. Biarlah kita terus belajar untuk melihat setiap peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita di dalam rencana agung Allah itu, sehingga kita bisa terus melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kita bisa terus menikmati hari demi hari kita dan menemukan kebaikan Allah setiap hari dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang kembali kepadamu. Tuhan, kami menyadari bahwa untuk melakukan firman Tuhan ini bukanlah satu hal yang mudah. Untuk kami kembali menundukkan diri di hadapan-Mu, untuk kami kembali terus mengarahkan hati kami untuk bisa terus mencari kehendak-Mu, mencari maksud-Mu di dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, juga Allah yang akan memampukan dan menolong setiap kami di dalam segala kesempurnaan rencana-Mu, dan juga dalam segala kehendak bebas dan kepribadian yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mau terus belajar untuk membangun relasi dan terus berusaha untuk mengenal apa yang Engkau mau dan apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami terus ya Tuhan, sertailah kami. Dan juga Tuhan, kami terus saat ini juga mau terus berdoa bagi setiap kami, maupun juga rekan-rekan pemuda lain yang saat ini kami belum bisa saling bertemu. Kami juga terus menyerahkan hidup setiap kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, maupun dalam setiap pergumulan yang ada, di dalam kesehatan juga, kami menyerahkan hidup setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya rekan-rekan sekalian, sampai di sini persekutuan pemuda kita. Dan teman-teman, pengumuman sebelum kita berpisah hari ini, maka saya kembali mengingatkan besok kita akan kembali beribadah di kebaktian umum ya, di jam 8 dan juga di jam 10.30. Silakan teman-teman mengambil waktu untuk mempersiapkan diri beribadah secara khusus, sekalipun masih dalam situasi online ini, kita terus berusaha mengarahkan hati kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan teman-teman, untuk Sabtu depan teman-teman kita akan kembali berjumpa di dalam Zoom teman-teman. Dan kita akan kembali melanjutkan di minggu keempat ini tentang perenungan kita dari buku PA, uang dan pekerjaan teman-teman. Dan kita akan masuk ke tema yang kedua teman-teman, yaitu memanfaatkan atau kehilangan. Ya. Teman-teman, biarlah teman-teman lewat perenungan firman Tuhan minggu depan, kita bukan cuma sekedar mendengarkan, tetapi kita bisa saling berinteraksi, kita bisa saling berbagi cerita, dan juga kita bisa saling mendukung di dalam doa. Dan biarlah lewat waktu itu, di Zoom nanti kita bisa sama-sama saling menguatkan kembali. Maka teman-teman, yuk mari kita sama-sama ketemu lagi di minggu depan di Zoom ya teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai di sini persekutuan pemuda kita. Silakan teman-teman mengambil waktu teduh sejenak.
Tuhan Yesus memberkati.